sekarang ini Fakultas Hukum berupaya untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu hukum terutama dan menjadi Center of Excellency baik di Indonesia maupun di Asia. Sebenarnya kalau kita bicara masalah program peminatan di Fakultas Hukum, kami bisa dibilang cukup lengkap karena kami mempunyai 11 departemen dan itu semua menunjukkan bahwa kami memberikan offer kepada mahasiswa untuk memilih program peminatan sesuai dengan keinginan mereka nantinya. Saya melihat bahwa Fakultas Hukum dipunyai banyak perubahan dari sejak berdirinya tahun 1946 sampai dengan sekarang. Dan Fakultas Hukum terus berkomitmen untuk senantiasa memberikan dampak yang luas baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan sekarang ini Fakultas Hukum berupaya untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu hukum terutama dan menjadi Center of Excellency baik di Indonesia maupun di Asia. Dan ini tidak terlepas dari perjuangan dan kepemimpinan dari semua pihak, baik itu dekan, kemudian dekan yang telah lalu, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan. Sebenarnya kalau kita bicara masalah program peminatan di Fakultas Hukum, kami bisa dibilang cukup lengkap karena kami mempunyai 11 departemen dari hukum adat, hukum pajak, hukum bisnis, hukum perdata, hukum agraria, hukum lingkungan, hukum pidana, hukum Islam, kemudian juga hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum internasional. Dan itu semua menunjukkan bahwa kami memberikan offer kepada mahasiswa untuk memilih program peminatan sesuai dengan keinginan mereka nantinya. Dan tentu saja ini berhubungan dengan standar penilaian profil lulusan karena di masing-masing departemen memberikan mata kuliah atau courses yang bisa diambil oleh mahasiswa dalam bentuk konsentrasi. Peran dari fakultas cukup besar untuk mengarahkan minat mahasiswa karena di setiap perkuliahan di situ dosen berusaha untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa, bahkan menyusun RPKPS di mana tentu profil lulusan itu kemudian dijabarkan di dalam capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga mahasiswa tahu apa yang diharapkan dari mahasiswa tersebut dalam satu mata kuliah. Dan ketika itu menarik minat mahasiswa, maka disitulah nanti mahasiswa akan memilih program peminatannya di mana. Banyak upaya yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UGM, terutama kami itu ingin meningkatkan kualitas di 3 pilar Tridharma perguruan tinggi, dan di situ ada pendidikan, kemudian juga penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah, contoh di dalam bidang pendidikan, kami memang mempertahankan kualitas pendidikan kami dengan adanya akreditasi, tidak saja akreditasi nasional, tetapi juga akreditasi internasional, dan kami berhasil meraih FIBA untuk program Magister Ilmu Hukum Jogja dan juga program Sarjana Hukum. Dan kemudian kami juga mendorong mahasiswa untuk berkompetisi, tidak saja
di lokal tetapi juga di nasional, di level nasional dan juga di level internasional. Dan pencapaian mahasiswa sungguh membanggakan karena di level internasional banyak meraih penghargaan-penghargaan terhadap tim-tim mahasiswa yang kami kirim. Dan kemudian di bidang riset, di situ kami juga memberikan hibah-hibah penelitian baik kepada mahasiswa maupun dosen, dan artinya mahasiswa di sini, dosen di sini juga kemudian bisa mendiseminasi hasil penelitian tersebut kepada masyarakat. Bagi saya pribadi, saya merasakan manfaat yang cukup besar dengan adanya hukum online. Contohnya karena saya juga bergerak dalam bidang hukum pajak. Jadi tidak hanya undang-undang yang kemudian kami analisis, kami gunakan untuk kemudian kebutuhan pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi sampai kepada peraturan Menteri Keuangan. Dan ini bisa kami dapatkan dari hukum online. Nah, untuk Fakultas Hukum sendiri merasakan manfaat yang luar biasa juga dari adanya hukum online, karena hukum online menyajikan database peraturan yang cukup lengkap, bisa diakses oleh 11 departemen dan kemudian digunakan untuk pembelajaran bagi mahasiswa.